Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, faja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Salatu wassalam ala maulana Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad wa fazu dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kami sama muliakan Alena Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri, Andi Galigo, para hadirin wal hadirat sekalian, Al-Mukarramun, Ad-Dariyun yang diberi kesempatan kesehatan hadir pada malam yang berberkah ini insyaallah. Kita akan melanjutkan kembali pengajian kita akan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin di Imam Al-Ghazali. Untuknya itu, mari kita mempersilahkan kepada Andre Guruta untuk memulai pengajian kita. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'al muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li sholihil a'mali wal akhlaq bi dirasati hadzal kitab li imamina al-arifillah hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Allahumma mla' qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwaril musyahadati wa kulana bi anwarit tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwarit tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamah ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Jadi insyaallah malam ini kita akan teruskan ya, pengajian kita kuliah akidah ya, kuliah kitab Al-Arba'in li imamina li ustazina Syekh Imam Abu Hamid ya Al-Ghazali. Rasanya kita sudah sampai di sini. Nah, jadi kita sekarang masuk kepada yang kelima, ya, separuh daripada Al-Ma'arif. Ya, itu bagian pertama yang perlu diyakini, ya, yang perlu dijadikan sebagai akidah, ya, selaras dengan iman kita. Ini masih berkisar sifat Allah yang keempat. Ya, sudah baca Al-Hayyu wal Qudrah, Al-Ilmu
dan ini al-iradah. Ya, sebelum itu ada kita belajar tentang apa dia zat Allah, bagaimana meyakini apa dia takdis, ya, namanya mensucikan Allah. Ya, jadi ini sifatnya ma'rifah, ya ma'rifatullah. Ini semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita orang Islam ini harus meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat, ya, kesempurnaan, ya, yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu sifat iradah. Ya, iradah ini kalau kita terjemahkan ya kadang berkehendak, berkehendak, ya, kemauan. Jadi tidak ada istilah Indonesia yang betul-betul ini. Dalam bahasa kita pun Bugis ini ya akelo na kung Allah Ta'ala, elo na kung Allah Ta'ala. Ya, hanya begitu. Jadi terkadang kalau kita uh, melihat terjemahan itu, ya, seakan-akan perkara ini ada juga, ya, pada manusia. Kita juga berkehendak, berkemauan, ya, berkeinginan. Nah, Tuhan juga begitu, tetapi iradah Tuhan ini lain, tidak sama dengan uh, iradah kita. Jadi ini adalah bagian dari keimanan kita. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa annahu subhanahu, dan sesungguhnya Allah yang maha suci. Itu terjemahkan Allah yang maha suci sungguh, ya, muridun bil kainat, ya, yaitu berkehendak, ya, menciptakan, ya, alam ini. Jadi dia ciptakan karena kehendaknya, ya, bukan apa namanya spontan, otomatis. Ini keberadaan alam ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, murid. Kalau ada murid, artinya yang berkehendak Allah. Nah, maknanya mudabbir. Ya, apa namanya? Terkandung juga makna tadbir, yang mengatur, tadbir. Ya, bahasa administrasi memanage. Ya, mudabbir. Ya, tapi tak samalah kalau kita itu semua berasal dari akal. Kalau ini tidak, ya, ini tidak pernah berpisah dengan zat. Jadi iradah itu kadim. Ya, tadbir Allah itu kepada alam juga kadim. Mudabbirun lil hadisat. Nah, mengatur segala yang baru ini. Kainat hadisat ini makna sama. Artinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau istilah alam ini. Fala yajri fil mulki wal malakut. Jadi tidak ada yang terjadi dalam kuasa bumi dan alam ini. Bumi dan langit. Artinya tidak ada yang terjadi di alam ini. Qalil au kathir. Sedikit ataupun banyak. Sagir au kabir. Kecil ataupun besar. Khairun au syarrun. Ya, baik
ataupun buruk, naf'un au dar, bermanfaat atau bermudarat, imanun au kufrun, iman atau kekufuran, irfanun au nukrun, ya ma'rifah, ya ataupun mengingkari, menerima atau mengingkari, fauzun au husran, baik itu sifatnya fauz, artinya beruntung ataupun rugi. Ini semua sifat-sifat yang disebutkan ini artinya penilaian kita lah sebagai hamba Allah. Ziyadatun au nuksan, tambah ataupun kurang, ta'atun au isyan, baik ketaatan maupun kedurhakaan, ya, illa biqadaihi wa qadari, kecuali melainkan semuanya berada di bawah keputusan Allah. Ya, jadi bukan, tidak ada apa namanya di sini campur tangan manusia. Ya, apapun yang terjadi di alam ini, seperti yang dicontohkan tadi mengikut penilaian kita, di alam ini ada yang terjadi, ada sesuatu yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang baik, ada hal lain sebagainya. Semuanya itu adalah, ya, merupakan qada dan qadar. Nah, itulah yang disebut beriman kepada qada dan qadar. Kita harus menerima itu. Wa hukmihi wa masyiati, itu semua adalah aturan Allah. Itu semua adalah kehendak Allah. Nah, itu keyakinan kita. Jadi boleh boleh coba rasakan ya. Nah, jangan memanfaatkan akal. Kalau memanfaatkan akal ya mungkin agak susah kita terima ini. Ya. Jadi kesimpulannya yang menjadi iman kita, yang menjadi keyakinan kita, akidah kita, fama sya'a kan, ai fama sya'allahu kan. Apa yang dikehendaki ya itulah yang terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi kalau kita lihat itu kan ya secara akal mungkin muncul pemikiran ini otoriter kalau ini. Ya memanglah ya Tuhan itu Masya Allah kan mamalannya sya'lan yakun. Inilah ya keyakinan akidah kita. Ya, kita akan lihat penjelasan seterusnya. Ini yang mulai ditanamkan oleh Imam Al-Ghazali kepada umat Islam. La yakhruju, ini masih penjelasannya terus ini. La yakhruju an masyiatihi laftatu nazirin wala faltatu hatirin. Jadi tidak ada yang terkeluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang bisa. Ya, baik secara apa namanya ini, ya, spontan dari klik ya penglihatan kita atau apa yang terlintas ya dalam pemikiran kita, itu semuanya tidak terkeluar ya dari masyiah. Bal huwal mubdi. Nah, jadi kita yakini bahwa Allah itu yang mubdi, artinya yang memulai. Kalau ciptaan dari tiada menjadi ada. Al-Mu'id, yang mengembalikan, itu secara umum. Ya, termasuk kita nanti ya, dilahirkan di dunia ini, kemudian kita akan dikembalikan lagi. Fa'alu lima yurid. Dia melaksanakan apa yang dia kehendaki. La radda li hukmih, tidak bisa kita menolak ya,
aturan-aturannya, kehendaknya. Wala mu'aqqiba liqada'ihi, dan kita tidak bisa menentang atau menghalang putusan Allah itu. Ya, itu keyakinan kita. Wala mahraba li'abdin an ma'siyati. Bayangkan, tidak ada tempat kita lari, ya, tempat lari seorang hamba dari kemaksiatannya. Jadi berbuat maksiat pun itu, hamba Allah ini tidak boleh lari, ya, tidak boleh jauh dari kemaksiatan itu. Illa bitaufiqi, kecuali dengan taufik Allah, kecuali dengan rahmat Allah. Sebabnya kita selalu menyebut dalam zikir, la haula wa la quwata illa billah. Ya, ulama menerjemahkan itu. La haula ini artinya kita tidak ada jalan untuk melakukan kebaikan ini dan menolak kemaksiatan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. La quwata wa la quwata lahu ala taati. Tidak ada kekuatan kita, ya, untuk taat kepada Allah, kemauan sendiri, ya, ketaatan kita. Illa bima'unatihi wa iradati. Kecuali dengan pertolongannya dan kehendaknya. Nah, ini dahsyat ini kalau kita coba, ya, merasakan, ya, bukan memikirkan, merasakan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah itu. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, pada alfa sekalian, yang kita rasakan ini sebagai, ya, hamba Allah, sebagai manusia, itu tidak keluar daripada irada Allah. Ya. Dan baik buruk itu bukan penilaian Allah, penilaian hamba Allah. Kita nilai, wah ini baik. Ya, saya kira itu sudah. Nah, kemudian seterusnya, lawijtama al-insu wal jinnu wal malaika wasyaitan. Sekiranya berkumpul, bersatu semua manusia, jin, malaikat, setan, ya, ala ayyuharriku fil alam zarratan. Kalau mereka bersatu untuk menggerakkan di alam ini, dia mau menggerakkan, dia mau goyang atom yang paling kecil benda di alam ini. Au yusakkinuha, atau dia mau tenangkan, diamkan, duna iradatih, tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah, ya, itu yang lebih mudah dipahami. La ajazu an zalika. Pasti semua ini tidak akan mampu menggerakkan ataupun mendiamkan. Artinya kuasa irada itu, ya, sangat kuat dalam kejadian di alam ini. Tidak ada, ya, apa namanya, kemauan dan irada kita ini tidak ada. Ya. Karena ini bicara tentang irada. Nanti mungkin ada bicara tentang hubungannya, ya, dengan ikhtiar manusia. Nah, itu yang harus kita perjelas. Jadi ini bicara tentang irada Allah, tentang masyiah Allah, tentang hukum Allah, atau yang disimpulkan dalam rukun iman, al-imanu biqada'illah wa qadari.
khairihi wa syarrihi. Wa anna iradatahu qadimatun qaimatun bizati. Kita harus yakini bahwa irada Allah itu qadimah, yang tidak ada awalnya. Jadi bukan bermakna nanti mau melaksanakan sesuatu baru datang irada itu, enggak. Ya, macam kita, ya, ada irada kita, ya, ikhtiar. Wa anna iradatahu qadimatun. Ya, qadimah maknanya tidak ada Biro ya anu koro lagu awalnya. koro lakena tapi makam Qaimatun bizati. Artinya tidak pernah terpisah dengan zat. Qaimah bi, bukan qaimah ala. Ya, qaimah bizati. Artinya tidak pernah berpisah. Tidak boleh kita bicara zat, maknanya ada sifat di situ. Bicara zat, sifat ada zat di situ. Itu namanya qaimah bizati. Ya. Fi jumlati sifatihi. Ya, dalam jumlah atau semua sifat-sifat. Kita punya ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jais. Lam yazal kadzalika mausufan biha. Nah, jadi selamanya Allah itu disifati dengan irada. Tidak pernah Tuhan itu tidak pernah tidak berkehendak. Bukan begitu. Ya. Muridan fi azalihi. Jadi Allah itu berkehendak di alam, di mana di azalinya, artinya di awalnya. Ya, bukan awal wujudnya, tidak ada awal wujudnya, la awal wujudi. Artinya dari azal lagi, Allah itu berkehendak untuk mewujudkan sesuatu, mewujudkan alam ini. Fi awqatiha, dalam waktu yang tertentu. Allati qaddaraha, yang telah ditakdirkannya, yang telah ditentukannya. Fawujidat fi awqatiha kama aradahu fi azali. Ya, maka wujudlah, ya, alam ini pada waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang dikehendaki di apa namanya sebelumnya. Ya. Min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin. Ya, pas. Tidak mendahului waktunya, tidak tidak tertunda, tidak, pas. Ya, matematik, ya, otomatis sebagaimana yang sudah dikehendaki. Bal waqa'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi. Ya, malah terjadi semua itu. Ya, real semua itu. Ya, sesuai dengan ilmunya, kehendaknya, min gairi tabaddulin wala tagayyurin, tanpa tabaddul, tanpa ada apa namanya perubahan, perpindahan, tidak ada. Ya, jadi kita tidak pernah mengatakan sebelum alam ini dikehendaki oleh Allah, tidak ada istilah itu. Ya, atau sesudah alam ini di apa namanya dikehendaki, tidak, karena iradah itu azali. Ya, itu keyakinan kita. Jadi kesannya dabbaral umura bi afkarin wa tarabbusi zaman. Allah itu mengatur segala urusan di dunia ini bukan dengan tertib atau susunan pemikiran. Tidak pakai pemikiran, Allah tidak pakai pemikiran. Jadi kalau begini kalau begini, tidak ada pakai itu. Watarabbusi zamanin, dan menentukan, ya, artinya memperhatikan waktu, enggak. Ya.
falizalika lam yashgalhu sya'nun an sya'ni. Tuhan itu tidak disibukkan oleh satu keadaan apapun. Tidak sama kalau kita ini berkehendak, ya, mau sesuatu apa segala, kan ada perubahan dalam jiwa kita pun ada. Kalau Tuhan itu memang huwa fi sya'n. Jadi apa yang yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali ini, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yang terkait dengan qada dan qadar, ya, secara garis besarnya, khusus kepada sifat al-iradah ini. Itu semua diambil daripada Jawahirul Quran, artinya dari isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelum ini bahwa tulisan ini adalah bagian daripada kitab Jawahirul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, jadi itulah pemahaman Imam Ghazali yang diyakini dan juga diajarkan kepada kita. Nah, penjelasan seterusnya, nah ini sudah mulai merambah kepada hal-hal yang lain. Ya, ada lagi khusus kepada makna irada, kaitannya dengan qada dan qadar. Kemudian bagaimana Tuhan berkehendak, tidak ada campur tangan hamba dan sebagainya. Betul-betul huwa fi sya'n. Tak ada tabadul, tak ada apa. Itu semua adalah keyakinan yang mesti mendarah daging. Ya, kita sebagai orang yang beriman. I'lam anna hadzal maqam mazallatul aqdam. Ketahuilah bahwa maqam al-iradah ini atau maqam al-iman bil qada wal qadar seperti yang dijelaskan di atas, itu mazallatul aqdam, sangat mudah orang tergelincir. Ya, artinya kakinya tergelincir, tersesat. Ya, artinya banyak orang yang salah paham dalam hal ini. Imam Ghazali sudah memberikan peringatan. Walaqad zallat fihi aqdamul aktsarin. Banyak sekali orang yang kita sebutkan zallat, menyeleweng, artinya dia tapasola, dia keluar dari jalan yang benar. Kenapa bisa begitu banyak orang yang salah dalam memahami akidah ini? Li'anna tamama tahqiqihi mustamaddun min tayyarin bahrin azim wara bahri tauhid. Karena kesempurnaan mewujudkan keimanan ini, kesempurnaan untuk betul-betul menetapkan dalam hati kita, itu sebenarnya terambil dari ini, bahasanya ini aliran lautan yang besar, yang luas, wara bahri tauhid, yang ada di belakang lautan tauhid kepada Allah. Ini artinya tauhid ini yang paling susah sekali difokuskan, dikukuhkan di dalam hati sanubari kita. Karena apa yang kita sebut di atas itu, yang Imam Ghazali itu adalah bahrut tauhid, adalah lautan tauhid. Mereka semua ini yang tersesat jalan ini, hum yatlubunahu bil bahsi wal jidal.
Ya. Mereka mencarinya, menuntutnya melalui pengkajian. Ya. Kalau perlu ada jidal, ada mujadalah, ya, ada tukar-tukar pikiran. Ya. Nah, jadi karena mereka ini kan selalu menggunakan akalnya, selalu ingin mengkaji menurut, ya sekarang ini menurut ilmiah lah, kajian ilmiah dan sebagainya tentang tauhid ini. Ya, jadi mereka bermujadalah. Ya. Padahal laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita sudah ya, mengingatkan dalam hadisnya, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Ya. Tidaklah tersesat satu kaum, ya, setelah diberikan petunjuk kecuali karena mereka suka bermujadalah. Ya. Ya. Bicara tentang kemauan Tuhan, ya. Bagaimana pula kemauan kita sebagai hamba dan sebagainya. Jadi itu yang dipertikai. Oleh karena mereka uh, selalu ingin mengandalkan bagaimana bisa masuk akal, bagaimana bisa diterima oleh hati sanubari kita, ya, tanpa ya namanya asam wa ta'ah. Nah, itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Kalau kita sudah suka bertukar-tukar pikiran tentang, ya, Allah ini, nah, maka itu sudah susah. Ya sekarang rasanya sudah nampak sekali. Ya, kita tidak terbatas. Itu sebabnya dalam Adabul Bahsi wal Munadharah yang ditulis oleh ulama kita itu kan ada batas-batas adab etika kalau kita berbahas. Jadi ada sesuatu yang memang tidak perlu, karena dia memerlukan iman, ya, memerlukan i'tiqad. Ya, jadi kita harus melihat apa yang telah dirumuskan oleh ulama kita dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama, ya, tulubunahum bil bahsi wal jidal. Suka bertengkar, berbalah pemikiran. Yang kedua, wa yastadilluna bi ayatil Quran. Ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Quran juga. Fala tatafakkarun, macam-macam. Muawwilin. Akan tetapi mereka terkadang mentakwilkan, ya, memaknai dengan makna yang dia kehendaki. Walaisu min ahli ta'wil, padahal mereka bukan ahli ta'wil. Walau nala kullu wahidin maqamat ta'wil. Sekiranya, ya, mereka ini sampai kepada makam, artinya mempunyai kemampuan untuk takwil. Lama qala sallallahu alaihi wasallam da'iyan libni Abbas radhiyallahu anhuma, maka tentu Rasulullah tidak mengatakan, ya, tidak menyuruh, mendoakan, ya, Abdullah bin Abbas ini sebagaimana yang dipahami dalam hadis, Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu at-ta'wil. Di sini ada dua.
yang menjadi doa Rasulullah yang sudah tentu diterima untuk Sayyidina Abdullah ibni Abbas. Berilah fikih, artinya berilah pemahaman yang benar ya tentang agama Islam ini, tentang syariah, ya. Dan ajarlah dia takwil, ajarlah dia takwil. Walama qala Ya'qub li Yusuf alaihi assalam. Ya, tentu Nabi Yakub tidak mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah Allah yang memilih kamu, Tuhanmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil hadis, dan Allah yang mengajarkan kamu tentang takwil. Artinya takwil itu bukan dari manusia, tapi takwil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebutkan yang ingin di sini. Sedangkan orang-orang sekarang ini ya yang pandai ini yang mengatakan sebagai orang pandai ya dia banyak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ya, tetapi maknanya bukan makna yang sebenarnya. Mereka memesongkan atau memalingkan makna yang sebenarnya. Dan dikatakan mu'awwilin walaisu min ahli ta'wil. Ya. Qala sahibul kasyaf. Ya, berkata penulis tafsir Al-Kasyaf, yakni ma'ani kutubillah, ya, yaitu makna-makna kitab Allah, wa sunanil anbiya, dan sunnah-sunnah para nabi, wa ma ghamuda wastabaha, dan nas yang kabur, yang tidak jelas ya, kepada manusia, min agradiha, dari tujuannya, wa maqasidah, dan maksudnya, yufassiruha lahum wa yashrahuha. Dia menafsirkannya kepada mereka dan mensyarahkannya. Wa yadulluhum ala mudha'atihi kamiha, dan ditunjukkan mereka apa-apa yang tersembunyi, ya muda'at, yang tersembunyi dari hikmah-hikmahnya. Ya, itu yang dikatakan takwil oleh sahibul kasyaf. Wa innama zallat aqdamul aktsarina min hadzal maqam. Dia ulangi lagi, Imam Ghazali mengulangi lagi, banyak orang yang tersesat ya mengenai hal ini, ya mengenai sifat-sifat tadi, termasuk sifat al-iradah, termasuk qada dan qadar. Li'annahum yattabi'una alladzina yattabi'una ma tasyabaha minhu. Ya, karena mereka mengikuti orang-orang yang mengikuti apa yang terselubung, apa yang mutasyabih. Ya, ibtigha al-fitnah, karena memang dia menghendaki wujudnya fitnah. Ya, wujudnya ujian pemikiran. Wabtigha ta'wili, dan menghendaki ta'wil. Seperti dalam ayat Al-Quran itu yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini ayatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi yang mengerti ta'wilnya hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Jadi ada dua baca di sini. Kita bacakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Tapi sini Imam Ghazali tidak, dia teruskan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhun ini ya dia ataf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang bisa mengerti, mengenali takwil daripada ayat-ayat Al-Quran itu hanyalah Allah dan orang-orang yang rasikh, artinya orang yang mendalam pengetahuannya. Ya, ulama lah maksudnya,
ulama. Wahaula, sedangkan mereka yang tersesat ini, laisu birasikhin. Ya, kebanyakan mereka tidak rasikh, tidak memahami secara sempurna ayat-ayat Al-Quran itu. Bal qasiruna ajizun, maka mereka lemah, tidak mampu memahaminya. Falikusurihim lam yutiku mulahadata kunhi hadal amri. Ya, karena kekurangannya, dia tidak mampu ya, memperhatikan hakikat daripada takwil ini. Fa uljimu amma lam yutiku khawda gamaratihim bilijamil man'i ma'asairil kasiri. Maka mereka diiljam, mereka diikat ya, apa yang dia tidak mampu ya, untuk melihat, untuk terjun ke bawah hakikatnya ya, dengan apa namanya ini tercegah, terhalang ya, bersama dengan orang-orang yang tidak mampu itu. Waqila lahum, jadi patut dikatakan kepada mereka, uskutu, diam. Jangan kamu bicara Allah, jangan kamu bicara iman, jangan kamu bicara tauhid, ya, karena kamu tidak paham. Fama lihada khuliqtum. Ya. Dan inilah sepatutnya yang apa namanya mereka diciptakan. La yus'al amma yaf'al. Ya, apa yang diperbuat oleh Tuhan itu tidak boleh kita bertanya, kenapa Tuhan begini, kenapa ini, kenapa, tak boleh. Ya. Wahum yus'alun, yang patut ditanya adalah hamba Allah, adalah manusia. Kalau yang dipertanyakan Allah itu tak boleh, karena ya, kenapa Tuhan ya, apa namanya mengatur alam seperti ini, ada gempanya, ada apa sebagainya, enggak. Itu irada Allah, itu pengaturan Allah. Tak boleh kita tanyakan. Kita tanyakan apa yang kita lakukan sehingga terjadi seperti itu. Jadi kita yang ditanya, bukan Allah yang dipertanyakan. La yusalu amma yaf'al wa hum yus'alu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadar. Ya, ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan satu saat Rasulullah keluar, ya, dia datang kepada kami. Pada waktu itu, kata Abu Hurairah, kita lagi berdiskusi tentang qadar ini, tentang ketentuan-ketentuan Allah, ya, kepastian-kepastian yang Allah itu semuanya adalah urusan Allah. Faghadibah, maka Rasulullah marah karena dia berbicara tentang qada. Jadi itu yang dikehendaki, jangan kita banyak berpikir tentang qada ini, sehingga muncullah istilah ya, jangan dihantui oleh qadar. Ya, qadar boleh ditolak, macam-macam lah istilah sekarang ini. Ya, padahal Nabi ini udah ini ada satu contoh yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Faghadiba, Rasulullah marah, hatta ihmarra wajhu, ya, mukanya merah, dia marah lah. Faqala abi hadza umirtum, adakah ini yang diperintahkan? Ya, kamu bertengkar ya tentang qadar ini. Abi hadza ursiltu ilaikum,
Inikah yang menyebabkan saya diutus kepada kalian? Innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya kebinasaan pada orang-orang sebelum kamu itu. Hina tanaza'u fi hadzal amri, ketika mereka senantiasa mempertikaikan tentang urusan ini, tentang qadar ini, urusan Allah ini. Artinya kita seakan-akan dilarang ya, bicara tentang qada-qadar ini. Kita harus menerima apa yang dimaksud qada-qadar, apa yang dimaksud dengan irada Allah. Seperti yang kita lakukan sekarang lah. Azamtu alaikum fi hadzal amri alla tanaza'u fi. Jadi saya berazam kepada kalian, ya, artinya saya pastikan kepada kalian tentang urusan ini, kamu jangan pertikaikan persoalan itu. Jangan cari alasan, ya, buat perbedaan-perbedaan pandangan, tidak usah. Kita terima, kata-kata kita terima. Kemudian kadar itu paling ya kita berdoa. Saya sudah pernah sebut itu waktu kalau kita kunut, ya, kita sebutkan kita meminta perlindungan. Wa na'udzubika min syarri ma qadait. Dan kami berlindung daripada kejahatan apa yang ditakdirkan kepada kami, apa yang diputuskan. Jadi kita hanya meminta supaya kejahatannya, ya, karena takdir qada itu semua adalah di bawah irada Allah. Kita tidak boleh menolak, kita wajib menerima. Ya, itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi Imam Ghazali memberikan perhatian. Wa Nabi Ja'far qol, qultu li Yunus ibni Ubaid. Ya, Abu Ja'far berkata pada Yunus bin Ubaid, marartu bi qaumin yahtasimuna bil qadar. Saya melalui kumpulan beberapa orang yang mereka bertengkar mengenai qadar Allah. Faqala law hammathum zunubuhum makhtasamu fil qadar. Ya. Jadi kalau dosa kalian ini tidak menghantui kamu, artinya kalau kita senantiasa berpikiran tentang apa kesalahan saya, apa dosa saya, apa ini saya, maka kita tidak akan bertengkar tentang qadar. Yang kita pikirkan adalah dosa kita, berusaha supaya diampuni, istighfar, taubat, dan lain sebagainya. Itu contohlah. Wamtala'a mishkatu ba'dihim nuran muqtabasan min nurillah. Ya. Wa kana zaituhum safiyan yakadu yudhi'u walau lam tamsas sunar. Ya. Jadi ambil dari Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Jadi sebahagian mereka ini dipenuhi dengan cahaya muktabasan min nurillah, yang diambil daripada cahaya Allah. Wa kana zaituhum safiyan, minyaknya itu bersih, jernih. Yakadu yudhi, ya hampir saja gemerlap, ya bercahaya. Walau lam tamsas sunar, sekiranya walaupun tidak disentuh oleh api. Fashtagala nurun ala nur, maka sibuklah cahaya di atas cahaya, bercampur. Wa asyrakat aqtarul malakut baina aidihim bi nuri rabbiha, maka
Ya, alam malakut, alam langit ini telah bercahaya di antara mereka dengan cahaya Tuhannya. Fa'adrakul umura kama hiya alaihi, maka mereka bisa mengetahui ya dengan sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan uh, apa yang dijelaskan di atas itu. Jadi ini semuanya menunjukkan bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa paham betul, kita bisa yakin betul tentang irada Allah ini dan benar apa yang dinyatakan tadi itu, artinya disambut baik oleh hati kita, sanubari kita, nah, maka itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Asyrakat aktarul malakut baina aidihim binuri rabbiha fa'adrakul umura kama hiya alaihi. Faqila lahum. Nah, jadi dikatakan kepada mereka ta'addabu bi adabillah waskutu. Ya, hendaklah kamu beradab dengan adab Allah dan diamlah. Wa idza dzukiral qadar, apabila disebutkan tentang al-qadar, fa'amsiku, maka tahanlah dirinya. Ya, jadi jangan selalu memunculkan perkara itu. Ini saya lihat ya zaman kita sekarang ini ya kasihan ulama ditanya bolehkah ditolak kata itu boleh, ketika kasihan jadi ulamanya pun ya menjawab ya, tidak pasti karena mungkin dia juga belum ya merasakan al iman bi qadaillah wa qadar. Ya hanya dia tahu ya, jadi di dalam memberikan penjelasan itu tidak seperti Imam Ghazali ini. Walidzalika amsaka Umar radhiyallahu anhu lamma su'ila 'anil qadar. Nah, itu sebabnya Sayyidina Umar ya dia tahan diri seketika ditanya tentang qadar. Faqala lis-sa'il, maka dia mengatakan kepada yang bertanya waktu itu, bagaimana qadar itu? Apa katanya Sayyidina Umar? Bahrun amikun la talishu. Itu adalah lautan yang paling dalam. Ya, kata lautan yang paling dalam, jangan masuk ke dalamnya. Jadi dilarang, jangan pikir itu. Uskutu, ya diam. Qala, kemudian dia berkata, sirrullah kad khafiya alaika. Ya, rahasia Allah terkadang masih tersembunyi ke atas kamu. Fala tufattisu, jangan kamu cari. Ya, kamu belum diberi oleh Allah, jangan. Jadi kita hanya pastikan kita yakin apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis yang dirumuskan oleh ulama kita. Ya, itu. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Jangan terlalu suka berbicara tentang qada-qadar ini. Terlalu suka tentang bicarakan tentang bagaimana hubungan antara perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan. Nah, sehingga muncullah ilmu kalam, muncullah macam-macam ya, ilmu yang datang karena dari dulu memang ini. Sayyidina Umar aja sudah ditanya, tapi jawaban Sayyidina Umar ini bagus, kita jadikan sebagai contoh. Dia hanya mengatakan bahrun amikun la talishu, itu laut yang paling dalam, jangan coba-coba masuk. Falamma karrara soal, tapi orang ini masih lagi bertanya dan tidak puas. Kalau tarikun muslim, itu jalan yang gelap gulita. La tasluku, jangan masuk ke dalamnya, jangan jalan ke situ. Ketika 3 kalinya ditanya lagi tentang qadar ini, tentang bagaimana beriman kepada sifat Allah tadi, ya al-iradah, dia mengatakan sirrullah kad khafiya alaika fala tufattishu. Itu sebenarnya adalah rahasia Allah lah.
yang kamu tidak tahu. Oleh karena itu tidak perlu cari itu. Rahasia Allah tidak perlu kita cari. Ya, tidak perlu. Nanti Tuhan yang berikanlah kalau memang ya sesuai. Faman arada ma'rifata asraril malakut. Jadi barang siapa yang ingin mengenali rahasia-rahasia alam langit ini, nah, alam ketuhanan ini, falyulazim babahum. Nah, maka hendaklah kamu senantiasa menjaga pintu itu, ya, pintu mereka. Bagaimana menjaganya? Bil mahabbah, dengan kasih sayang, wal ikhlas, dengan keikhlasan, wasidki, dan ketulusan, kebenaran, wal i'rad an a'daihim, dan menjauhkan diri dari musuh-musuh mereka, wal imtithali bi awamirihim, dan hendaklah melakukan ya, segala perintahnya tentang mereka, wasa'i fi ma yurdihim, dan kita berusaha untuk mencari keredaannya. Wa kadzalika man ahabba ma'rifata asrarir rububiyah. Ya, maka begini jugalah kalau kita suka ya ingin mengenali rahasia-rahasia rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Falyulazim baballah. Maka hendaklah kamu artinya senantiasa berada di pintu Allah. Ya, banyaklah beribadah bil mahabbati wasidqi wal ikhlas, sama di atas, wa ta'zim, ya, penghormatan, wal haya, rasa malu, wal imtisal bil awamir, wal intihanil ma'asi, wal mujahadah, nah, dan bersungguh-sungguh, wal iqbal bikunhil himmah, nah, dan senantiasa mengedepankan hakikat kecenderungan hati, wa ta'arruf li nafahati, dan senantiasa menerima daripada bimbingan ataupun rahmat Allah, wasa'i fima yarda, dan kita berusaha untuk mencari ridhanya, itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca sedikit lagi, wa illam yutik zalika, kalau tidak mampu demikian, falaihi ya'taqida fi hadzal bas, maka hendaklah dia meyakini dalam kajian ini apa yang telah dipegang oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ashabuhu rahimahullah, qal, ketika dia berkata, ihdasul istita'a fil abdi fi'lullah. Ya. Jadi yang memberikan istita'ah, artinya kemampuan ikhtiar pada hamba itu adalah pekerjaan Allah. Wasti'malul istita'atil muhdasah, sedangkan menggunakan istita'ah itu ya, yang baru itu adalah fi'lul abdi hakikatan la majazan, jadi hakikatnya. Jadi kita harus berpegang kepada ini kalau memang kita tidak mampu apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi, senantiasa berada di pintu Allah, ya, banyakkan beribadah dengan penuh keikhlasan dan sebagainya, ya, akan mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Kalau tidak mampu seperti itu, maka cukuplah memahami bahwa sebenarnya Allah itu yang memberikan ya kepada kita istita'ah, artinya kemampuan untuk berikhtiar. Jadi kemampuan untuk berikhtiar yang kita pakai ini itu adalah pemberian dari Allah. Tapi perbuatan di dalam menggunakan istita'ah itu adalah perbuatan kita. Seperti kita sekarang ini. Apa yang saya lakukan ini perbuatan saya. Tapi Allah memberikan kekuatan itu. Allah yang memberikan ikhtiar itu sehingga ya, saya dapat ya, melakukan ini. Ya. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang ini ada dua hal yang minggu lalu sudah dipertanyakan juga, yaitu wal qadariyah. Jadi kita perlu paham. Ya, Al-Ghazali ini menyimpulkan
bahwa fahaman qadariyah itu, ini yang akhirnya menjadi Mu'tazilah. Pahaman qadariyah itu mereka mengingkari qada Allah. Jadi kalau kita mengingkari qada Allah, maknanya kita qadariyah. Wara'aul khaira wasyarra min anfusihim, dan segala kebaikan dan kejahatan yang dia lakukan itu dari dirinya. Ya, tidak ada sama sekali dari Allah. Dia sendiri bertanggung jawab, itu maksudnya. Aradu bizalika tanzih Allah aniz zulmi. Ya, mungkin tujuan mereka supaya dia mau mensucikan Allah dari kezaliman, wa fi'lil kabih, dan perbuatan yang jahat. Ya, mungkin tujuannya begitu. Ya, mungkin tujuannya. Tetapi walakin dhallu, dia sesat. Itnasabul azza ilallah. Karena kalau begitu, maknanya dia menisbahkan kelemahan kepada Allah fi dhimni zalika walam yadlu. Dalam hal ini, sedangkan dia tidak paham. Jadi, mengingkari qada Allah itu artinya kita menisbahkan kelemahan kepada Allah. Nah, kita menganggap Allah itu lemah, ya, tak dapat memutuskan, tidak dapat mentakdirkan. Nah, itulah sedikit tentang gambaran apa dia qadariyah. Jadi berbeda dengan kita. Kalau kita memang semuanya adalah kerja Allah, tapi termasuk juga diberikan kuasa, diberikan ikhtiar pada hamba. Kalau ikhtiar kita gunakan, maka itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Tuhan lagi. Nah, tapi asal daripada ikhtiar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Jadi tidak berbeda dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, wa huwallazi khalaqakum wa ma taf'alun. Nah, kalau yang tadi ini ya berbeda, apalagi dianggap bahwa Tuhan itu lemah. Wal jabariyah ya'tamadu 'alal qada. Ya. Sedangkan golongan Jabariyah ini sangat bergantung, sangat berpegang kepada qada. Wara'ul khaira wasyarra minallah. Bahkan ikhtiar yang menentukan baik dan buruk itu dianggap juga dari Allah. Jadi kebalikan dari Qadariyah tadi. Walam yarau min anfusihim fi'lan. Jadi sama sekali dia melihat dirinya tidak ada perbuatan apapun, tidak ada ikhtiar apapun. Dia seperti apa yang dia lakukan itu Allah yang buat. Aradu bizalika tanzih Allah anil ajzi. Ya, jadi kebalikan tadi. Kalau kita melihat seakan-akan Jabariyah ini ingin mensucikan Allah dari kelemahan. Kalau Qadariyah tadi ingin mensucikan Allah dari kezaliman. Ya, kalau Jabariyah ini ingin mensucikan Allah dari sifat kelemahan. Fadallu, maka sesatlah dia. Nasabu az-zulma ilaihi fi dhimni zalika. Karena dia juga menisbahkan kezaliman kepada Allah. Dia menisbahkan kezaliman. Kalau Qadariyah tadi menisbahkan kelemahan. Jadi semuanya salah. Wa adallu sufaha'ahum. Maka orang-orang bodoh mereka lah yang menyesatkan. Fakanu yasunallah. Mereka mendurhakai Allah. Wa yansibuna ilallah, dan menisbahkan kepada Allah. Dia berdosa. Nah, kenapa kamu tidak sembahyang? Nah, itu kan kemauan Tuhan, bukan saya. Ya, jadi, ya. Kenapa kamu mencuri? Bukan saya. Mencuri itu Tuhan. Ya, saya tidak punya apa-apa. Nauzubillah. Kasyaiton. Mereka ini seperti setan. Hai sukol. Bima agwaitani. Ya, kita ditanya, ya, kenapa ya, kamu menyesatkan saya? Nah, jadi seakan-akan dia dia mengingkari kezalimannya. Walhasil, jadi kesimpulannya, benda ini sudah habis ya.
annal qadariyata asbatul ikhtiyar al-kulliyya lil abdi fi jami'i af'alil ibad. Jadi orang-orang Qadariyah ini dulu, ya nggak tahu sekarang masih ada kata tidak. Ya, orang-orang Qadariyah ini, dia menetapkan ikhtiar, ya, secara kulli, secara global kepada hamba. Jadi semua ikhtiar itu hanya ada pada hamba, bukan dari Tuhan. Ya. Fi jami'a af'alil ibad, semua perbuatan hamba. Jadi apa yang kita lakukan kita yang punya, kita yang tanggung jawab, kita yang ini. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Wa angkaru qada Allah wa qadarahu bil kulliyah fi af'alil ibad. Jadi mereka mengingkari ketentuan Allah, ya, takdir Allah pada perbuatan manusia. Tidak ada Tuhan itu yang mengaturkan kita punya apa namanya ini keadaan ini. Tidak. Wal Jabariyah nafau al-ikhtiyar bil kulliyah fil afalibat. Kebalikannya Jabariyah ini dia menafikan ikhtiar secara kulli kepada seluruh perbuatan hamba. Wa atamadu alal qada, dan dia berpegang teguh kepada keputusan Allah. Wa yanbaghi lil bahisi ma'hum ayyadribahum. Ya, jadi bagi yang membahas ya bersama mereka itu ya sepatutnya dipukul mereka. Wa yumazzika siyabahum wa amaimahum. Ya, kita ini Ghazali buat apa namanya bahasa, coba koyakkan pakaian mereka dan imamah mereka. Wayah bisa wajahum, kalau kita core-core itu mukanya tuh. Wayanti asyarahum, wa asfarahum. Jadi kita jangan wasyawaribahum walihahum. Jangan semua di apa namanya ini dibiarkan itu rambutnya, kulit apa namanya ini, dia punya kukunya, ya syawaribnya, dia punya apa namanya janggut dan kumisnya. Wa ya'tadira bima tadara haula fi sa'iri af'alihim al-kabihah as-sadira minhum. Ya, sangat keras Imam Ghazali ini menentukan kesesatannya. Artinya jangan sekali-kali mereka ini ya melakukan ya sesuatu ya karena pandangannya semua itu adalah perbuatan Allah. Nauzubillah. Wal Mu'tazilah adafu asy-syarra faqat ila anfusihim. Nah, bedanya tadi dengan Qadariyah dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini dia menyandarkan kejahatan itu dari dirinya. Kalau kebaikan dari Allah. Wa asbatu li anfusihim al-ikhtiyar al-kulliyah, dan dia sabitkan untuk dirinya al-ikhtiyar secara umum. Taharruzan an nisbatil qabih ila Allah wa zulm. Nah, sama dengan tadi, yaitu karena dia mau mengelakkan, menisbahkan kejahatan kepada Allah, kezaliman. Lakin nasabu ila Allah al-azza. Kan tetapi kalau begini sama dengan tadi Qadariyah, dia menisbahkan Allah itu sebagai lemah. Fi dhimni zalika wa lam yadru ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Ya, jadi setelah disebutkan tiga golongan ini dengan perbedaan masing-masing, dengan kesesatan masing-masing, ya, yang tertuju kepada Allah, maka beliau simpulkan wa ahlus sunnati wal jamaah tawassatu. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini berada di tengah-tengah. Falam yang full ikhtiar an anfusihim. Dia tidak menafikan ada ikhtiar dari dirinya ya secara umum. Walam yang full qada wal qadara anillah bil kulliyah. Dia juga tidak menafikan ada keputusan, ada qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bal qalu, malah ahli sunnah mengatakan af'alul ibadi minallah min wajhin. Jadi afwalul ibad, perbuatan manusia hamba Allah itu dari Allah dari satu sisi. Wa minal abdi min wajhin, dan juga perbuatan itu dari hamba dari satu sisi. Walil abdi ikhtiyar wa fi ijadi fi'li. Jadi hamba Allah itu mempunyai ikhtiar fi ijadi fi'li. Itu yang kita yakini tentang hal itu. Wa'lam. Panjang juga.
Anna qada Allahi ala arba'ati aujuh. Ya, ketentuan Allah itu, qada Allah itu ada 4 hal. Qada'ut ta'ah, qada'ul maksiyah, qada'un ni'mah, qada'us sid. Ya, sidah. Jadi ada qada, ya artinya ketaatan, ada kemaksiatan, ada kenikmatan, ada kesukaran. Ya. Wal mazhabul mustaqimu fi dzalika. Jadi mazhab yang lurus, yang benar pada hal ini, idza qada li 'abdin at-ta'ah, apabila seorang hamba ditakdirkan, diqada'kan, ditentukan dengan ketaatan, fa alayhi yastakbilahu bil jadi wal ikhlas. Maka dia harus menerimanya ya dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Hatta yukrimahu bit taufik, sehingga diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memberikan hidayah melalui jalannya. Ya, jadi kita bersungguh-sungguh. Yakni alladzina jahadu fi ta'atina, orang yang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan dalam agama, dan waffiqannahum lidzalika, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qadal maksiyah, apabila ditakdirkan melakukan maksiat, fa alayya yastakbilahu bil istighfar wat taubah. Maka hendaklah dia menerimanya dengan banyak istighfar dan taubat dan an-nadama, menyesali perbuatan itu. Hatta yarzuqahu qabulat taubah, sehingga diterima ya taubatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa idza qada an-ni'mata fa la yastakbilu bisyukri was-sakhar. Apabila ditakdirkan mendapatkan kenikmatan, maka dia harus menerimanya dengan kesyukuran, dengan saha, dengan kemurahan. Hatta yukrimahullah biziyadah, sehingga dimuliakan oleh Allah dengan ditambahkan. La in syakartum lazidannakum. Ini semua biasa ya. Karena ini adalah hal yang kita sudah yakini. Idza qada syiddah, kalau ditakdirkan suatu kesukaran, ya hal-hal yang tidak disenangi, fala yastakbilahu bis-sabri war ridha, maka hendaklah dia terima dengan penuh kesabaran dan ridha, hatta yu'tiyahullahu karamah, sehingga Allah memberikannya satu kemuliaan fil akhirah. Ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini biasa, ini dalil-dalil yang pernah kita ceramahkan semua. Zakar al-Imam Maulana Alauddin rahimahullah fi syarhihi lil Masabih. Ya, jadi ada kitab ya syarahnya al-Masabih itu. Nah, di situ disebutkan al-farqa bainal qada'i wal qadar. Perbedaan antara qada dan qadar. Wa annal qada'a wujudu jami'il mawjudat ya fil lauhil mahfud ijmalan. Ini wujudnya semua yang ada ini di dalam lauhim mahfud secara ijmali. Itu namanya qada. Ya, jadi keberadaan ya, kita semua ya di lauhim mahfud. Wal qadar huwa tafsilu qada'ihi sabiq bi ijadihi fil mawaddil kharijiyah wahidan ba'da wahid. Sedangkan qadar itu adalah tafsil ya, dia tentukan ya qada yang sudah lampau itu ya dengan mengadakannya pada di luar satu. Jadi kamu jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, itu namanya takdir ya. Takdirlah bahasa kita yang paling umum. Jadi di situ perbedaan antara qada dan qadar menurut Imam Alauddin. Ada juga pandangan mengatakan bahwa itu pendapat ya. Al-qada huwa al-irada al-azaliyah. Qada itu adalah irada Allah yang azali. Itu qada. Wal inayah al-ilahiyah al-muqtadiyah. Dan ya perhatian pemeliharaan Allah yang sudah diputuskan. Linidhamil mawjudat
ala tartibin khasin, dengan ketentuan yang ada ini sesuai dengan ketertiban atau peraturan yang khas. Itu namanya qada, jadi itu irada azaliyah. Sedangkan qadar ta'alluqu tilkal irada bil asya' fi awqatil khassah. Jadi yang terjadi, kalau kita lihat al-qada itu ketentuan Allah masih di lauhul mahfuz. Sedangkan kalau qadar ini apa yang terjadi pada setiap makhluk atau setiap hamba Allah itu namanya takdir. Kalau putusan Allah itu di lauhul mahfuz, tidak ada yang tahu itu. Summa innal muslimina fil qadar ala ikhtilafin. Ini. Jadi orang-orang Islam itu mengenai al-iman bil qadar ini ada beberapa perbedaan. Minhum man zahaba ila anna kulla ma yajri fil alam min al-khairi wasyarri wal afali wal aqwal bi qada'illah wa qadari. Jadi satu yang pertama yaitu ada orang yang meyakini bahwa semua yang terjadi di alam ini baik buruk, perkataan, perbuatan, semua adalah ketentuan Allah dan kadarnya. La ikhtiyar lil ibad, tidak ada ikhtiar bagi hamba. Bersama hadal kaum jabariyah, tadi sudah disebutkan. Nah, ini mau dipisahkan. Wal jabar wal qahru wal ikrah. Jabar ini artinya dipaksa. Artinya jabarin golongan yang dipaksa, artinya dia tidak ada ikhtiar. Wa yaquluna ajbarallahu ibadahu ala aqwalihim wa af'alihim min ghairi ikhtiyarin minhum fiha. Jadi mereka mengatakan mereka ini dipaksa. Artinya Allah memaksa hambanya melakukan perkataan ataupun perbuatan tanpa ada ikhtiar dari mereka. Wa yazumuna anna idhafatahum ilaihim idhafatuha ilal jamadat. Jadi mereka ini menganggap dirinya sebagai jamadat, tidak ada ikhtiarnya. Fi misli qaulina daratir raha wajra al-mizab. Jadi beredarlah apa di alam ini dan terjadilah apa yang dikatakan mizab itu. Berlarinya sama dengan aliran air, bisa mengalir gitu saja. Tak ada sama sekali. Wahazal mazhabu batil. Aliran ini aliran batil. Annahum idh qalu hazal qawlu la yuskitu min anfusihim at-takalif. Jadi kalau dia mengatakan seperti ini artinya tidak ada lagi kewajiban. Yang sembahyang itu Tuhan, yang zakat itu Tuhan, semualah perbuatan batil. Wa yusabbihu anfusahum bisibyan. Dan mereka menyerupakan dirinya sebagai anak kecil, wal mazanin. Orang yang orang yang majnun, yang gila. Tiada mijarianil khitab, yang tidak berlaku kepadanya perintah. Fakat kafaru. Malah tegas Imam Ghazali menganggap mereka ini kafir. Karena mazhabahum yufdi ila ibtalil kutubi wa rusul. Karena mazhab ini artinya membawa kepada membatalkan kitab-kitab suci, tidak beriman kepada rasul. Ini bahaya juga ini Jabariyah ini. Wa in qalu zalika li ta'zimillah wa tahqir anfusihim, kalau mereka mengatakan bahwa itu untuk mentakzimkan Allah, menghormati Allah dan merendahkan dirinya, wasim, dan melemahkan dirinya, anda fi qada'illah, untuk menolak daripada ketentuan Allah, fahum mubtadi'un, mereka itu orang-orang yang bid'ah, limukhalafati ijma', karena berbeda dengan ijma' yang sudah diputuskan oleh ulama kita dari zaman sahabat sampai ke hari ini. Wa minhum man zahaba ila anna kulla ma yasduru 'anil ibadi aqiba qasdihim wa iradatihim. Ada juga di antara orang Islam ini dia menganggap bahwa semua amalan kerja yang kita lakukan ini adalah dari manusia itu sendiri. Yakun waqi'an bi qudratihim wa ikhtiyarihim. Semuanya adalah kemampuannya, ikhtiarnya. La yatata'allaqu bi khususiyya qudratullah wa iradatuh. Tidak ada kaitannya dengan kudrat Allah dan iradahnya. Wa yusamma hadza qadariyah. Haula qadariyah. Jadi ulang kembali, diperjelas qadariyah li naf'ihim al-qadar la li isbatihim. Mereka menafikan qadar, tidak menerima takdir Allah,
dan dia tidak menetapkannya. Wahazal mazhab ayatun batil, ini juga batil mazhab ini, aliran ini. Li'annahum yang qalu hazal qawla an i'tiqadi jawazil azzi an takdirillah. Kalau dia menganggap bahwa perkataan ini itikad ya boleh yang melemahkan kita dari takdir Allah, fahum kafirun. Mereka juga masuk orang kafir. Ya, keras ya. Ta'ala Allah wa anzalika uluwan kabira. Ya. Wa in qalu an khata ijtihadatihim, atau dikatakan dia salah dalam ijtihad, wa tanzihil haqqi an takdiri af'alihim al-kabiyah wa khuluqiha, dan salah ya dalam beristihad untuk mensucikan Allah dan memahami takdir ya perbuatannya yang buruk dan penciptanya, fahum mubtadi'un li mukhalafatil mujma'. Ala kulli hal, qadariyah, jabariyah, imma kafir wa imma mubtadi', orang bidah. Wa min hadhihi ta'ifah man yaqulu al khairu bi takdirillah wa syarru laysa bi takdir. Ini Mu'tazilah. Ya, mengatakan bahwa kalau kebaikan itu memang dari Allah, tapi kalau kejahatan itu dari dirinya sendiri. Nah, sekarang ini dipakai juga oleh ahli sunnah ini. Ya, kebaikan dari, kalau ada kebaikan itu dari Allah, kalau kejahatan dari diri saya sendiri. Ini kita tidak terasa itu. Padahal ini adalah semboyan ataupun keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Cuma di sini Imam Ghazali tidak terlalu memberikan penilaian. Tidak ada kafir, yang dia mengatakan artinya ada kesalahan lah. Ya. Wal mazhabul haq. Jadi diulangi lagi. Mazhab yang benar, aliran yang benar, wa annal mu'athirah majmu'u al-qudrataini. Bahwa yang memberi kesan dalam perbuatan kita itu ada dua kudrah di situ. Kudratullah wa kudratul ibad. Nah, inilah ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi kudratullah wa kudratul ibad. Kudrah Allah itu yang mencipta, kemudian ikhtiar ibadah itu juga yang mengadakan perbuatan itu. Jadi fal afalus shadira anil ibadi kulluha biqada'illah. Semua perbuatan yang muncul dari perbuatan hamba itu adalah qada Allah wa qadar. Walakin lil ibadi ikhtiar. Tetapi hamba Allah itu mempunyai ikhtiar. Fat takdir minallah wal kasbu minal ibad. Nah, ini ahli sunnah ini. Jadi takdirnya itu dari Allah. Sementara usahanya itu, ikhtiarnya itu minal ibad, dari kita. Wa hadzal mazhab wasatun bainal jabari wal qadari wa alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Kalam. Saya kira sudah jelas ya, jelas sekali. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan yang cukup ya tentang Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terlalu panjang ya. Hampir sama juga ini. Baca sendiri lah ini. Ya. Bisa dipahami ini. Ya, karena sudah ada tadi. Ya, jadi fa'idha tasawwarta hadhihi surah fa'lam anna wadhiha yahtaju ila salah satu at-tadbir. As-sani at-tadbir, artinya pengaturan, al-hukmu. Ya, ijad hadhil alat, yang menciptakan ini perbuatan manusia ini. Nasbu sababin yujibu harakata muqaddaratan wa mahsubatan wa mahdudah. Ya. Jika fahimta anna hadhil alat usulun labudda minha lil haraka wa anna al-haraka labudda min takadduriha yataqaddarha tawallat minha fakadzalika fafham. Ya, contoh. Ya, contoh keadaan kita di dunia, ya, begitu juga Allah penciptaan langit, falak, kawakib, al-ardu wal bahru wal hawa. Ya, pakai alam juga. Wakis bihazihil masyurat al-tarifu al-garaib allati la ta'rifu wa ikhtilafu hadhil fusul kulliha muqaddarah biqadarin ma'lum.
lianna manutatan bi harakati syamsi wal qamar. Ya, jadi dia bahas sedikit apa namanya perbandingan antara perbuatan manusia dengan menciptakan alat-alat yang dibutuhkan dalam kehidupan dengan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, apa-apa yang terkait ya dengan kehidupan termasuk kehidupan malaikat. Saya kira cukup sampai di sini dan kita akan nanti masuk kepada as-sam'u wal basar. Jadi hari ini kita hanya belajar tentang bagaimana meyakini bahwa Allah itu berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, itu yang apa namanya? Ya, jangan jangan bicara apa namanya ini irada Allah tapi seakan-akan membayangkan sama dengan irada kita. Nah, khusus ya irada Allah ini sifatu wa sifatuhu qadimah ya qaimah di apa namanya bizatiyah ya, tidak pernah berbeda dengan itunya. Itu harus dipahami. Alhamdulillah ya kita sudah sampai 5 ya, ya 5. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak Bang atas penjelasan tak tentang masalah al-irodah ini. Fi Arabul Awal al-Ulum yang pembahasan seperempat yang pertama tentang al-ulum dalam al-aslul khamis al-iradah. Ya, Luar biasa tadi penjelasannya Bang. Sangat ya. mencerahkan. Nah, bisa diulang Ternyata kembali lah karena saya baca Rasulullah cepat. tidak menghendaki kita untuk memperdebatkan tentang qada dan qadar. Ya, Bahkan jawaban Umar, ya sahabat Umar sudah. mengatakan, Sirullah qad khafiya alaikum. Ya, Kemudian tadi ada yang menarik dari perkataan Imam Abu Hanifah, ihdatsu al-istita'ah fil abdi fi'lullah ya, wa isti'mal istita'ah Fi'lul al-muhdatsah abdi. fi'lul abdi. Baik Bang, terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilahkan kepada hadirin wal hadirat untuk berdiskusi tentang tema pengajian kita pada malam hari ini. Kesempatan pertama kami persilahkan kepada Ustadz Utkas yang telah angkat tangan. Tafadhol Ustaz. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin Puan bertanya, Ya, di awal kajian tadi dibahas bahwa keberadaan alam ya, alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang terjadi di alam ini ya tentu juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. iradah Allah. Ya, irada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mungkin bencana alam juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa kaitannya dengan ayat yang mengatakan bahwa terjadi kerusakan di muka bumi? Ya, dalam fasadu konteks, fil ardi. ya, antara dalam konteks ini tadi dijelaskan juga bahwa kita tidak boleh mencari tahu atau bertanya mungkin kepada Allah kenapa bisa terjadi beliung. Kenapa Tuhan? Ya, kenapa Tuhan? Tuhan mengadakan ya. Ya, banjir bandang misalnya di Sumatera. Ya, artinya dalam hal ini tadi dijelaskan ya, ditanyalah kepada diri sendiri atau sesama manusia kenapa itu bisa terjadi ya. Cuma dalam hal ini Puang, versi dari sebuah penyebab bencana itu kan berbeda ya, dan masing-masing mengklaim dirinya benar. Ya. Nah, kalau misalnya dari versi bahwa yang baru-baru ini terjadi misalnya di Sumatera bahwa dikatakan bahwa terjadinya bencana di sana itu banjir bandang akibat dari ya cuaca ekstrim, curah hujan yang tinggi. Di sisi lain ada juga versi yang mengatakan bukan terjadinya bencana alam itu di sana, banjir bandang dan sebagainya, bahkan karena adanya deforestasi ya,
pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara ugal-ugalan dan mengabaikan lingkungan. Ya. Suaranya enggak, Bang. Suaranya enggak dengar ya? Sudah habis. Sepertinya jaringannya mungkin, Pong. Ya. Musibah Tapi saya kira sudah paham. akan sudah ada paham. Oh Ya. ya. Saya rasa di situ aja pun mohon Oke, ya, pencerahannya betul. sampai di situ. Ya, jadi saya kira itu memang harus kita tahu bahwa ada namanya ya sunnatullah, ya, artinya termasuk bencana-bencana ini lah, ya, aturan-aturan. Kita katakan bencana, kita pengaturan, mungkin ini pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini bahwa ini adalah ya perbuatan Allah seperti tadi. Tetapi ini bukan berarti semata-mata perbuatan Allah. Di situ juga ada ikhtiar manusia. Itu yang dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya, kerusakan-kerusakan ini bukan semata-mata karena perbuatan Allah. Memang kita yakin itu perbuatan Allah, tetapi yang kita selidiki ini jangan perbuatan Allah yang diselidiki. Yang diselidiki ini adalah perbuatan manusia. Tadi kan sudah dibaca bahwa terjadinya sesuatu itu ada irada dari Allah, ada ikhtiar dari hamba. Nah, jadi melihat juga ini saya kira begitu juga. Nah, perlu dipertanyakan kenapa terjadi bencana karena cuaca itu tidak perlu dipikir, itu memang sudah ini kan ketentuan. Yang perlu dipikir sekarang ini karena mesti ada perbuatan manusia juga. Kalau tidak ada perbuatan manusia ya langsung aja lah hilang, langsung aja ini seperti umat-umat terdahulu tidak ada yang bisa kita apa namanya karena tidak ada kesannya, tidak ada apanya. Kalau ini tidak ada perbuatan manusia juga, itulah yang perlu dibicarakan. Dan saya kira inilah yang dibicarakan sekarang ini. ada apa namanya pembalakan, ada ya pertambangan dan sebagainya, kelapa sawit dan sebagainya. Ya itu adalah ikhtiar kita, ikhtiar manusia. Ya itu memang bisa lah. Ya. Mungkin Zohar al-Fasad itu disebabkan karena itu. Ya. Itu yang harus diselesaikan. Ya, bukan yang di Allah ini seperti apa namanya ini yang ketentuan Allah ini menjadi gempa di situ, apa di situ, banjir di situ. Ya, itu memang sudah ketentuan. Sudah ketentuan. Tetapi kita tidak bisa apa namanya hanya menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah. Kita juga mengatakan bahwa apapun yang terjadi di situ ada juga campur tangan ikhtiar manusia. Inilah yang mendatangkan fasad fil barri wal bahri. Itu yang saya rasa lah. Nah, karena kita tidak boleh mempertanyakan gempa, mempertanyakan apa itu, karena itu adalah izin Allah, adalah kemauan Allah. Tidak perlu kita pikirkan apa terjadi gempa. Sehingga ada yang mengatakan karena orang di situ buat maksiat lah, apalah segala lah. Itu enggak, saya kira enggak terlalu ke situ jadi karena buat maksiat, buat apa segala ini kan bukan hanya di situ. Ya, di mana-mana saja, tentu bukan orang-orang yang ada di Sumatera saja. Ya, di tempat-tempat lain pun banyak orang buat maksiat, buat apa. Jadi ada kaitan dengan itu bagi saya lah. Ya, saya enggak kaitkan ke situ. Yang saya kaitkan ini adalah tanggung jawab manusianya yang bisa lebih memperparah ya apa namanya gangguan itu ataupun bencana itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sesuai juga tadi Zoharul Fasad fil barri wal bahri. Ya. Bukan berarti menolak bahwa tidak ada ketentuan Allah di situ. Itu kada itu apa namanya kada memang sudahlah di alam mahfuz sana. Itu takdir sudah. Itu takdir. Tapi takdir ini kita tidak boleh memahami hanya dari Tuhan saja. Ya, kita harus memahami bahwa seperti tadi yang kita baca itu, ya, apapun yang terjadi ini di situ ada dua muasiratnya. Ya, ada dari Allah dan ada dari ikhtiar manusia.
baik kebaikan ketaatan maupun kemaksiatan begitu juga. Nah, Allah alam bisawab. Taufik bisa satu. Iya Bang, silahkan. Pak Masud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi? Ma dhalla qaumun ya ba'da hudan illa utul jidal. Ya, utul jadalnya. Ya, tidak usah lagi terjemahkan. Sampai di mana etika ya tentu saya pahami etika di sini. Karena tadi madalla qaumun ba'da illa jidal. Jadi etika berdiskusi gitu. Ketika kita menerangkan, kan ini harus ini sangat dekat di masyarakat, ini adalah rukun iman yang terakhir ini, qadar dan qadar. Bagaimanapun juga harus ada sesuatu argumen, hujjah, ada sesuatu yang kita kalimatkan ketika menerangkan qadar dan qadar ini, Bang. Sampai di mana batas etika ya sesuai dengan Ahlus Sunnah Jamaah tadi. Kita takut jangan sampai Jabariyah apalagi tadi itu. Ya. Satu itu. Yang kedua, masih adakah kira-kira yang saat ini menjadi yang selalu menggunakan jidal itu sehingga tersesat dirinya dan tidak tahu dirinya sulit itu. Barangkali karena sekarang ini di medsos di mana terlalu luasnya tuh pembahasan sampai kepada jangan sampai sudah ada yang melanggar jidal sebenarnya ini. Itu saja Puan. Ya. Oke. Jadi yang pertama tadi tentang qadar ini, bagaimana kita membahaskan, bagaimana kita menyampaikan. Ya, etika. Saya mengatakan inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini mengajarkan sifat Tuhan. Ya, mulai dari sifat al-haya, kemudian ya diringkasnya bukan sifat 20 langsung, kami sifat yang ada kaitannya dengan kata-kata al-haya, al-qudrah, al-ilmu, kemudian masuk kepada iradah. Nah, jadi inilah satu pendekatan yang paling bagus. Jangan langsung masuk kepada qadar dan qadar apakah masuk akal atau tidak. Jangan. Apa hubungannya dengan pekerjaan manusia itulah jidal. Ya, tapi kalau kita menyampaikan sifat-sifat Allah ini, itu ilmu. Ya, jadi memang itulah yang disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Di situ masuk di situ itu. Tapi kalau masuk kepada jidal ya wajadilhum billati ahsan. Kalaupun ada wajadilhum tapi bukan kepada orang Islam. Ya, pada orang lain. Pada orang lain. Jadi sebenarnya kita dulu itu terkadang menafsirkan ayat yang ada dalam Al-Quran itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil wajadilhum bil. Jadi dikatakan bahwa metode dakwah ini katanya harus ada bil hikmah, mau'izah hasanah, wal mujadalah. Mujadalah enggak masuk. Mujadalah bukan metode dakwah, bukan. Yang dua saja ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah tentu kepada orang-orang yang sudah mempunyai pemikiran yang tinggi, ya, yang sudah yang berilmu, yang tentu harus berhikmah. Ya, tapi kalau nasihat-nasihat biasa ini masyarakat umum lah. Ya, nasihat umum tidak perlu kita sampaikan teori falsafah, teori ilmu kalam, teori apa di situ tidak perlu. Itu mau izah bagi saya. Jadi rukun dakwah kita itu sebenarnya dua itulah. Ya. Hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu saya kira itu yang bagus. Terima kasih, mujadalah itu kepada orang lain kalau memang mereka memerlukan. Kita perlu memahamkan mereka. Saya kira sudah terjawab semua itu ya. Oke. Syukran. Iya, Puan. Pada pertanyaan yang ketiga dari Muhammad Fadli Jafar. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Puang, tadi sudah dibahas mengenai takdir Allah, yaitu dari Mashabul Haq, Andal Mu'assirah, Majmu'ul Qudrataini. Bahasanya pengaruh itu diantara dua kudrah, yaitu kudrah Allah dan kudrah hamba. Yaitu perbuatan kita
Ya, itu bersumber semuanya dari takdir Allah dan kadarnya, akan tetapi hamba perlu untuk ikhtiar. Ya, sebagaimana juga dengan hadis Rasulullah, bahwasanya takdir manusia telah ditetapkan, tapi kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Pertanyaannya di sini, Puang, bagaimana jikalau ada seorang hamba dia tidak mau berusaha? Apakah takdir Tuhan yang telah ditetapkan tersebut masih bisa dia dapat, kendati pun dia tidak melakukan usaha? Ya, mungkin itu, Bang. Nah, saya kira takdir itu jalan biasa aja kan, tidak ada kaitan dengan perbuatan kita. Nah, cuma yang menjadi taksir, ya itu hanya dari Allah. Nah, kemudian al-kasbu, nah, dia tidak ada kasbu. Dia hanya menerima saja, maka dia terimalah apa yang ada. Dan saya kira ya, kita sebut istilah kita tidak bekerja atau menganggur dan sebagainya, tapi mesti ada usahanya sendiri. Dia mau minum, pergi ambil, dia pergi makan dan sebagainya. Ada lagi usaha. Tidak ada orang-orang betul-betul hanya tidur aja begitu, kecuali orang sakit lah. Ya, orang sakit pun ada rezekinya dari orang lain, karena rezeki itu sebenarnya bukan apa namanya yang datang langsung ke kita, ya usaha kita dan sebagainya. Terkadang usaha orang lain itu sumber rezeki kita juga. Nah, itu harus dipahami juga begitu. Ya, pahami. Kan ada riwayat-riwayat orang bersaudara, satu rajin ke masjid, kemudian yang lainnya berusaha supaya ada dia makan bersama. Ya. Nah, dan disebutkan bahwa saudaramu yang bekerja itu lebih banyak pahalanya daripada kamu yang selalu datang ke masjid. Ya, jadi itu artinya sumber rezeki ini bukan hanya usaha kita sendiri, bukan. Ya, usaha bukan, orang lain pun dapat sumber. Terkadang orang lain, terkadang orang keluarga sendiri, terkadang anak sendiri. Saya kira pahamannya begitu. Ya, jadi semua kita ini, yang jelas kalau kita bicara tentang kehidupan ini, Tuhan itu kan sudah menjamin makan kita, ya, menjamin minum kita, ya, kita. Yang kita cari ini lebihnya aja. Kalau ini sudah ada jalannya itu dapat. Gitu. Jadi istilah mati kelaparan, mati apa namanya itu sebenarnya bukan apa namanya itu karena lingkungannya atau sendiri. Bukan karena ya ada kondisinya di situ yang lain sehingga mati kelaparan atau mati di tempat yang dia tidak bisa ini. Tapi kalau orang masih diberi kehidupannya, la yamutul maru hatta apa itu? Tidak mati seseorang kecuali rezekinya habis. Itu kan sudah ada dalam hadis itu. Jadi ya itu sebabnya apa namanya? Terkadang ada orang lama dari ini karena dia masih mau minum, masih ada rezeki di situ. Ya, ada rezeki. Malah mungkin tertunda kematiannya itu. Apa bukan tertunda? Artinya ikhtiarnya itu lama, ya, disebabkan karena mungkin ada utang yang harus dilepaskan sebelum meninggal. Artinya orang yang di apa namanya? Itu sebabnya saya terkadang minta kepada keluarga itu, kalau bisa kamu menyumbang atas nama ya yang meninggal ini, ya, supaya dia bisa, ya mungkin ada dulu tidak pernah bayar zakat, tidak pernah bayar ini, ya padahal kewajiban itu. Ya. Jadi sepatutnya kita itu harus ketahui itu. Jadi dia buatlah, karena orang ini orang yang apa namanya yang dirahmati karena dia lama sakit, tidak meninggal gajinya lama begitu. Nah, jadi kita sebagai keluarga ini harus berikhtiar juga. Mungkin masih ada hal yang harus ya, diselesaikan. Ya. Kadang ada juga yang menunggu. Ya keluarga itu real semua itu dalam kehidupan kita. Tapi jelas Nabi menjamin bahwa kita tidak akan meninggal kecuali rezeki kita itu sudah habis. Saya kira itu. Jadi wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Pong. Terima kasih banyak kepada para penanya tadi. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Guru Tak Mas'ud untuk menanggapi Ya, baca doa ya. Tafadhal ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau Allah Iya, ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa kal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi ismikal azim wa ismaikal husna kulliha ma lamnaha wa ma lam na'lam an tarzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqim ya akramal akramin. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعة موفقة تخرج العلماء القانتين ذوات المتقين والمربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامي وقلعة معمورة للإمارة والثقافية مصدر الأصيل الشرعي الديني بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا في الجمعية واجعل مؤسسات التربية والدعوة الاجتماعية فيه بذكر ورعايتك واتم جميع وظائفها فيه للسعادة في الدنيا والآخرة يا الله. ووفقنا لصالح العمل لتم الكرم الأخلاق واصل الذات بيننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصل علينا من لا يرحمنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام. سيد بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم اكرمها بلذة الاحتكام إلى الحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المتمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما متابع ظاهرا وباطنا وعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل يا كريم. الفاتحة. بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak kepada kita semua yang telah hadir pada pengajian ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pengajian berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.